Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah Statistik 2. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita. Untuk pertemuan kali ini, kalian akan belajar tentang teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat mengetahui pengertian populasi, pengertian sampel, pengertian elemen, mengapa sampel itu diperlukan dalam sebuah penelitian. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui macam-macam teknik sampling. Populasi. Kata populasi bukan merupakan sebuah hal baru bagi kalian. Saya yakin di antara kalian pasti tahu apa itu pengertian dari populasi. Populasi adalah kelompok keseluruhan orang, peristiwa, atau sesuatu yang ingin diselidiki oleh peneliti. Jadi, sesuatu yang ingin diselidiki oleh peneliti itu sebenarnya disebut sebagai populasi. Hanya saja cakupan dari sebuah populasi ini sangat besar karena di sini populasi merupakan kelompok keseluruhan orang. Nah, populasi sasaran. Tujuan utama penarikan sampel adalah untuk memperoleh informasi tentang populasi. Jadi, kita menarik sebuah sampel dari sebuah populasi itu tujuannya hanya untuk memperoleh informasi tentang populasi. Oleh karena itu, sejak awal perlu mengidentifikasi populasi secara tepat dan akurat. Contohnya, populasi sasaran untuk penelitian persepsi akuntan adalah para akuntan. Jadi, populasi sasarannya siapa untuk melakukan penelitian persepsi akuntan, yaitu para akuntan. Kemudian populasi sasaran untuk calon mahasiswa potensial, yaitu merupakan siswa SMU. Kemudian ada satu istilah lagi yaitu elemen. Apa itu elemen? Elemen merupakan suatu anggota tunggal dari populasi. Jadi anggota tunggal dari sebuah populasi disebut sebagai elemen. Nah, misalkan ada 200 penumpang pesawat dalam sebuah penerbangan, maka setiap penumpang pesawat tersebut merupakan elemen dari populasi. Jadi, salah satu bagian dari penumpang pesawat tersebut disebut sebagai elemen. Kemudian ada istilah sampel. Sampel juga merupakan kata yang asing, bukan hal asing ya bagi kalian karena sampel ini sudah kalian dapatkan dalam statistik 1. Apakah itu sampel? Sampel merupakan beberapa anggota atau suatu bagian atau subset dari populasi. Jadi bagian dari sebuah populasi itu disebut sebagai sampel. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Jadi sampel ini merupakan sejumlah anggota yang dipilih dari sebuah populasi. Sehingga sebagian elemen dari populasi merupakan sampel. Jadi beberapa elemen itu disebut sebagai sampel. Sampel ini penting dalam penelitian karena kita akan meneliti sampel. Berkaitan dengan kredibilitas dan mutu penelitian serta biaya penelitian yang harus dibayar. Jadi, pengambilan sampel ini berkaitan dengan tingkat kredibilitas dan mutu penelitian serta biaya penelitian yang harus dibayar. Jadi, semakin banyak sampel yang kita gunakan atau kita pilih, maka di sini juga berpengaruh terhadap kredibilitas, mutu penelitian, dan biaya penelitiannya. Alasan diperlukannya sampel dalam penelitian.
Karena sulit mengambil seluruh populasi menjadi data penelitian, maka sampel diperlukan dalam sebuah penelitian. Mengapa sulit mengambil seluruh populasi atau sampel? Alasannya adalah karena populasi demikian banyaknya. Jadi populasi itu jumlahnya banyak. Jadi tidak mungkin meneliti semuanya. Kemudian yang kedua, keterbatasan waktu penelitian, biaya penelitian, dan sumber daya manusianya juga. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kita meneliti populasi, terkadang hasilnya itu tidak reliable. Mengapa? Karena populasi itu kan banyak. Jadi kalau kita meneliti sekian banyaknya data, sekian banyaknya sasaran, maka kecenderungan memunculkan kelelahan fisik dan akan menimbulkan sebuah kekeliruan dalam pendataannya, sehingga penelitian terhadap sampel itu bisa dianggap lebih reliable. Jadi penelitian terhadap sampel itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang lebih dapat dipercaya. Jika elemen populasi homogen, penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal. Jadi, kalau misalnya elemen dari populasinya homogen, maka kalau misalnya kita teliti semua itu kan tidak masuk akal. Kalau memang hal yang kita teliti itu sama. Mengapa dalam penelitian digunakan sampel dan apakah sampel dapat dikatakan mewakili seluruh populasi? Sampel dapat mewakili seluruh populasi apabila sampel mengandung dua kriteria. Jadi, sampel itu dapat dikatakan mewakili seluruh populasi jika sampel itu memiliki kriteria cermat dan tepat. Apa itu kriteria cermat? Kriteria cermat dimaksudkan agar sampel yang diambil tidak bias, sehingga dapat memberikan reaksi yang tidak berlebihan atau kurang, tetapi memberikan reaksi yang wajar. Jadi, sampel yang kita ambil itu harus cermat, sehingga hasil data yang diperoleh itu tidak bias. Kriteria tepat mengandung arti sampel yang diambil dapat mewakili dengan wajar keseluruhan populasi. Oleh karena itu, aspek ketepatan ini mengandung pengukuran standar yang dapat ditoleransi terhadap kemungkinan kesalahan pengambilan sampel. Jadi, sampel itu dapat mewakili seluruh populasi jika sampel memiliki kriteria cermat dan tepat. Jadi, pengambilan teknik sampling atau teknik pengambilan sampel ini harus disesuaikan dengan strategi penelitian yang dilakukan. Jadi di sini kan ada banyak nantinya ya teknik pengambilan sampling. Nah, teknik pengambilan sampling itu harus disesuaikan dengan strategi penelitian yang akan kita gunakan atau metode penelitian yang akan kita gunakan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ukuran sampel. Syarat sampel yang baik adalah yang pertama, tingkat ketepatan atau precision. Seberapa dekat estimasi peneliti berdasarkan sampel yang terpilih terhadap karakteristik yang sebenarnya dari populasi. Jadi semakin dekat karakternya terhadap populasi, karakter sampel yang diambil terhadap populasi, maka sampel itu akan semakin baik. Kemudian syarat sampel yang baik yang kedua yaitu memiliki tingkat kepercayaan atau confidence. Jadi derajat kepercayaan atau ketelitian pengambilan sebuah sampel. Jadi tingkat kepercayaan sebuah sampel itu harus tinggi. Jadi semakin tinggi confidence level terhadap suatu sampel, maka hasil yang diperoleh itu semakin dapat dipercaya. Confidence level ini mencapai 95% sampai 99%. Jadi kalau kita dengar
tingkat kepercayaan 95% sampai dengan 99% yang dimaksudkan ya ini mengenai syarat sampel yang baik. Jadi syarat sampel yang baik harus memenuhi tingkat ketepatan atau precision, kemudian tingkat kepercayaan. Kemudian, ukuran sampel dapat pula ditentukan dengan menggunakan rumus. Jadi, sampel itu bisa kita hitung berapa jumlah sampel yang akan kita ambil dalam sebuah penelitian. Di sini dapat kita hitung. Nah, rumusnya kita gunakan N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikalikan E kuadrat. N ini ukuran sampelnya ya. Kemudian N besarnya merupakan jumlah populasinya. Nah, di sini jadi ini jumlah populasinya. Kemudian E ini apa? E itu merupakan taraf kepercayaan. Jadi berapa taraf kepercayaan yang kita gunakan? Nah, ini ya. Jadi E itu merupakan taraf signifikan. Kemudian N adalah ukuran populasi ya. Kemudian E persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel. Jadi kalau misalnya kita menggunakan confidence level 95%, berarti E yang dimaksud di sini adalah 5%-nya. Kemudian kalau misalnya kita gunakan confidence levelnya 99%, maka E yang dimaksud di sini adalah 1%-nya. Ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan desain atau metode penelitian yang digunakan menurut Sugiono dalam bukunya. Di sini membaginya dalam jenis-jenis penelitiannya. Yang pertama, dalam metode penelitian deskriptif, minimal 10% dari populasi. Untuk populasi yang relatif kecil minimal 20%. Jadi jumlah sampel yang kita ambil dalam penelitian deskriptif itu minimal 10% dari jumlah populasinya. Jadi kalau populasinya 100, maka sampel yang kita ambil yaitu 10%-nya, gitu ya. Dan kalau misalnya kecil, lebih kecil lagi penelitinya, maka kita ambil populasinya, maka kita ambil 20% dari jumlah yang akan kita teliti. Jika penelitiannya berupa desain deskriptif korelasional, maka sampel yang kita ambil minimal 30 subjek. Kemudian jika metode ex post facto, maka minimal subjek yang kita ambil adalah 15 subjek per kelompok. Dan jika metode penelitian yang kita gunakan merupakan metode eksperimental, maka minimal kita mengambil 15 subjek. Penggunaan kaidah di atas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi populasi dan keadaan lain yang berkaitan. Jadi kita gunakan pengambilan populasi 10%, kemudian aturan-aturan ini itu bergantung pada kondisi populasinya dan keadaan lain yang ada di lapangan. Selanjutnya sampling. Apa itu sampling? Sampling merupakan proses memilih sesuatu jumlah unsur populasi yang mencukupi dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami karakteristiknya memungkinkan untuk mengeneralisasikan karakteristik tersebut pada seluruh anggota populasi. Jadi sampling ini merupakan proses memilih sampel. Jadi sampel yang cukup untuk dapat kita jadikan hasilnya dapat mengeneralisasikan kesimpulan atau mengeneralisasikan populasinya. Jadi dari sampel yang kita ambil, proses sampel, sehingga sampel yang diperoleh itu dapat mengeneralisasikan seluruh anggota populasi. Nah,
Kategori sampling atau macam-macam pemilihan sampel ini, teknik sampling ini ada dua, yaitu ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Apa itu probability sampling dan non-probability sampling? Di sini akan saya tugaskan kalian untuk mencari dua informasi itu. Nah, next di sini ada tugas ya. Tugas yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan probability sampling. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan non-probability sampling. Jadi, pada pertemuan kali ini, tugas kalian adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang jenis-jenis teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, kalian ini jelaskan apa saja yang masuk dalam probability sampling dan non-probability sampling. Diingat ya, di sini kalian bukan hanya sekedar menyebutkan, tapi juga menjelaskan. Jadi, silakan kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang dua hal ini. Kemudian, informasi yang kalian dapatkan itu, kalian setor kepada saya, kumpulkan kepada saya. File yang dikumpulkan berupa file Word ya, dan dikirim japri melalui WA saya. Oke, sekian pertemuan pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu tugasnya sampai nanti jam 5 ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.